spesial ini untuk kita ngobrol ini. Karena ini fresh from the oven. Ya. Asli loh, MKes Magister Kesehatan asli UGM. Sabar. Asli. Belum sampai. Jokowi ketika ditanya, ide saya di bawah 2. Tapi itu nggak pernah dia ralat. Kemudian dia nemukan skripsinya Jokowi. Nah, yang asli di perpustakaan. Dari skripsi yang asli itu dia mulai membuat satu hipotesis. Banget lah, kita separasi. Nah, akhirnya kesimpulannya palsu. Ini penangkapan saya seperti G30 SPKI. Iya, betul. Apakah memang seperti itu terjadi? Seperti itu. Pagi-pagi. Jadi isu ada perpecahan di. Kalau saya sebut sih sebenarnya secara besar enggak, tapi antar kuasa hukum biasa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget mainnya. Apa kabar, Mas? Apa kabar? Baik. Waduh. Sehat? Alhamdulillah. Ini seperti happy banget hari ini. Ini harus happy. Ini merahnya mencerminkan kesebelasan mana nih? kan tiap malam aku juga lihat. Kalah masalah jagoan saya. Oh, kalah ya? Tapi kan hari ini menang. Ini menang, tapi bukan menang bola, menang peradilan. Iya, siap. Siap. Ayo. Mas Rai. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau hari ini tanya apa kabar? Baik. Baik dong. Baik banget. Nah, jadi ini hadiah spesial ini untuk kita ngobrol ini. Karena ini fresh from the oven. Ya. Oke, ini Break the Fact kali ini kedatangan Mas Ray Suryo. Wah, Mas Ray. Ya. Ini melihat perjalanan Mas Ray. Ini tentunya break the tension. Ya, biar nggak tegang. Itu biasanya Mas Ray ngapain biasanya? Kalau biar nggak tegang ya saya lucu-lucuan. Saya banyak, hobi saya itu banyak. Apa hobinya? Orang kebanyakan hobi ya gitu. Ya. Otomotif juga hobi, ya. Fotografi juga hobi, komputer juga hobi. Terus melestarikan tradisi juga hobi. Oke. Main wayang gitu. Main wayang nanti kita akan lakukan. Itu juga hobi. Nah, jadi, dulu kan kuliah di Jogja. Ya. Emang dari dulu udah aktif beraktivitas. Udah. Bermacam-macam. Kebetulan saya tuh dikenal orang nggak bisa diam dulu. Oke. Sejak kecil, sejak kelas 5 SD itu udah ya kalau kelas 4 belum lah, tapi kelas 5 itu udah mulai pokoknya nggak bisa diem lah kemana-mana gitu. Yeah. Terus SMP apalagi udah mulai pegang fotografi. Bahkan kelas 1 SMP saya udah mulai nyetak foto sendiri. Dulu kan zamannya kita masih manual, analog kan. Betul. Jadi saya sampai punya studio di rumah, kamar gelap dulu ya. Itu ada peralatan untuk fixer, kemudian ada juga untuk enlarger. Itu kita jadi dulu kita kalau kita motret nggak bisa langsung jadi kayak sekarang kan, masih pakai film, masih analog kalau istilah sekarang. Jadi pas film itu dicuci, kemudian dicetak pakai kertas, kemudian pakai sinar merah gitu supaya nggak ganggu gambar. Terus nanti kita celupkan di kertas, kita gantung-gantung, nanti fotonya jadi. Ini ayah atau siapa yang fotografer? Ayah enggak, ayah tuh dokter. Oh, dokter. Makanya saya juga punya gelar kesehatan. Jangan kaget, saya punya MKes. Asli loh, MKes Magister Kesehatan asli UGM. Sabar. Asli. Belum sampai sana. Belum ya. Ini udah gaspol dulu langsung. Terus hobi saya fotografi. Ya. Sama hobi saya elektro. Ini ngutak-utik amplifier, mulai dibuat adaptor, amplifier, intercom. Ya. Sampai sekarang, ini benar nih. Kalau teman-teman pengen punya bukti, kalau teman-teman main ke Jogja, ke SMP Negeri 5 Jogja yang di Kota Baru, itu kalau ada bel sekolah yang bunyi, setiap ganti pelajaran, itu karya saya dulu ketika saya SMP. Oh ya? Masih hidup sampai dengan sekarang. Sekarang masih dipakai juga? Masih dipakai. Itu berapa puluh tahun lalu padahal ya? Udah lebih dari, saya SMP itu 81. Jadi kalau sekarang itu berarti sudah 45 tahun yang lalu. Tapi kenapa Mas Roy lebih suka disebut dengan pakar telematika? Nah itu kan berkembang. Saya nggak suka disebut lah, orang-orang aja yang nyebut. Orang-orang nyebut. Jadi ketika kemudian ada hobi elektro, ada hobi fotografi, kemudian saya juga hobi satelit, ya gitu, nangkepin sinyal-sinyal yang ada di atas. Jadi makanya kalau ke rumah tuh pasti ciri khas rumah saya itu pasti parabolanya banyak. Gitu ya. Terus itu semua, nah semua itu tergabung dalam satu disiplin, yaitu disiplin namanya multimedia. Nah makanya saya dulu disebut sebagai pengamat multimedia. Multimedia kemudian ada istilah yang lebih tren namanya telematika, telekomunikasi, multimedia dan informatika. Meskipun S1 saya nggak nyambung. Nggak, S1 saya itu komunikasi. Sospol. Jadi banyak orang sewot gitu loh. Roy Suryo itu kan S1-nya sospol. Kok bisa?
Ya, tapi kan orang nggak lihat sertifikasinya, Betul. orang nggak lihat pengalaman saya. Karena dari kecil sudah suka dengan itu. Sudah, dan orang nggak lihat ketika bahkan semenjak tahun 2003, Ya. zaman Menkominfo-nya masih Pak Samsul Muarif ya, Ya. saya sudah terlibat di dalam tim yang namanya TKTI. TKTI itu Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Saya by name tertulis di situ. Tertulis Selaku ya. wakil dari Gajah Mada, selaku dari wakil dari UGM. Prof. Henry Subiakto itu tertulis juga di situ, tapi sebagai wakil dari Kementerian Kominfo waktu itu. Oke. Nah, jadi dari awal kita yang mulai nyusun ya, bahkan saya ikut merancang naskah akademik dari beberapa undang-undang. Ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP nomor 14 tahun 2008, yang terakhir Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Itu saya alhamdulillah terlibat semuanya dalam penyusunan undang-undang. Wah, luar biasa. Nah, jadi sekarang Mas Tio, kalau ada orang yang berusaha menyalahgunakan Undang-Undang ITE, Iya. apalagi untuk nangkep saya gitu. Nah, ini yang kita seni orang ini nggak ikut buat baca undang-undang dengan pikirannya sendiri. Iya. Salah lagi dia bacanya. Undang-undang ITE itu tuh untuk transaksi elektronik, Mas, awalnya. Iya. Jadi kalau kita Indonesia nggak pakai itu, kita diancam dikucilkan dari perdagangan dunia. Betul. Atau kepentingan yang mendesak waktu itu juga ada. Tahun 2004 ya, kita itu pernah ada pemilu. Kemudian gambar-gambar partainya waktu itu diubah oleh hacker. Jadi partai jambu, partai betul. nangka, partai Iya. pisang. Iya. Itu belum ada undang-undang yang bisa menangani itu. Maka digunakan undang-undang itu. Iya, belum ada undang-undang belum. ITE belum, waktu itu masih menggunakan undang-undang telekomunikasi Ya. nomor 36 tahun 99. Nah, kedodolan aparat untuk menggunakan itu karena belum diatur soal internet segala itu belum diatur. Ya. Makanya kita percepat, maka undang-undang ITE itu rancangannya tahun 2000-an, fixnya baru ditok itu tahun 2008. Gitu. Nah, setelah itu kan ini cukup menarik ya. Itu kan latar belakang dari Mas Roy. Tiba-tiba rame mengenai ijazah. Ya. Nah, sebenarnya triggernya apa sih? Ini banyak pemirsa yang belum tahu. Oke, triggernya itu Triggernya sebenarnya itu dari apa? dia sendiri. Oke. Dari Raja Palsu Solo itu, Oke. tembok Yeru Solo. Oke. Ya, di tembok Ya. ratapan itu triggernya. Jadi tahun 2013, ini peristiwa di Jogja lagi. Di Jogja? Itu ada sebuah seminar ilmiah Ya. yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia, UI. Hostnya kebetulan presenter, sekarang menjadi salah satu general manager salah satu stasiun TV besar. Ya, gitu. Nah, bukan sini tapi. Ya. Sama, ya. Nah, jadi dia moderatori. Kemudian ada Pak Syafi'i Ma'arif, Buya almarhum. Ada Prof Mahfud dan ada Jokowi. Mahfud MD. Ya, Mahfud MD. Waktu itu secara iseng Mbak Rosi lah ya gitu. Rosi nanya gitu ini bapak-bapak kan waktu itu mau pilpres gitu. IP-nya berapa sih? Layak nggak jadi presiden? Wah, Prof Mahfud dengan bangganya mengatakan IPK saya, IP kumulatifnya 3,4. Wah, bangga dong Ya. di atas 3,4. Nah, Jokowi ketika ditanya, IP saya di bawah 2. Oke. Loh, kok di bawah 2? Tapi itu nggak pernah dia ralat sampai detik ini. Dan itu di seminar ilmiah loh ya. Jadi artinya kalau orang mengatakan, wah itu kan candaan. Ya. Gojek kalau kata orang Jogja Jawa, ya. ya. Jawa, Gojek itu candaan gitu. Candaan tidak tepat di seminar ilmiah semacam itu. Sehingga itulah yang memancing. Itu dia sendiri yang memantik orang-orang yang berpikir kritis. Coba kalau IP di bawah 2, selesai nggak kuliah 5 tahun? Katanya dia selesai kuliahnya 5 tahun. Nggak selesai, Mas. Tidak. IP di bawah 2 itu maksimal ambil SKS, sistem kredit semesternya, adalah 15. Bahkan kadang-kadang dosennya 12, Mas. Iya, karena 1, sekian kan IP-nya. Jadi nggak mungkin selesai dengan total kredit 160 sekian SKS dalam waktu 5 tahun. Nah, itu sudah jadi pertanyaan. Apalagi orang juga kemudian melihat track record-nya ya, ketika lo kok nggak pernah kelihatan ya ijazahnya, sampai akhirnya timbul korban yang namanya Gus Nur ya, sama Pak Nursugi sama Bambang itu yang kemudian masuk ke penjara 2 orang ya gitu. Jadi Gus Nur sama berdua itu akhirnya masuk penjara ya gitu, gara-gara dia mempersoalkan itu, dan pengadilannya itu hanya menggunakan ijazah fotokopi, bukan ijazah asli. Nah, itu orang makin, itu sudah tahun 2022. Dan ini Mas Roy ada yang mendorong atau emang Nggak ada sama sekali. Sendiri. Okay. Saya sebenarnya baru tertarik itu ya, terus terang, Mas Tio. Aku baru tertarik neliti itu semenjak 2025.
baru ya? Iya, belum lama saya. Tahun 2022 itu sebenarnya sudah pernah ada ketertarikan saya untuk meneliti, tapi saya baru ya hanya memperbanding-bandingkan itu 2022. Betul. Bukan 2020. Ada orang memfitnah saya sekarang. Profesor sejak tahun 2020. Enggak, saya belum pernah ngomong tahun 2020. 2022 itu mulai ada, tapi ya itu sekedar komen aja, tapi bukan teliti. Baru setelah adanya si dokter palsu itu, Resmond, si Holland Sianipar M. Eng. Ya. Saya dulu bersama dengan... Iya, kita nggak tahu lah kalau ternyata dia gelarnya palsu dan penipu dan pengkhianat dan pokoknya semua lah gitu. Terakhir dia malah, buruk banget lah. Dia malah mengedarkan hoax yang receh lah, sangat soal-soal yang apalah itu, nggak jelas lah dia. Nah itu, dia dulu yang memang pertama kali itu sempat ke UGM, tanggal 14 Maret. Ya, 14 atau 15 lah, something like that. 14 atau 15 Maret 2025. Kemudian dia nemukan skripsinya Jokowi. Nah, yang asli? Yang asli, di perpustakaan. Dari skripsi yang asli itu dia mulai membuat satu hipotesis. Fontnya palsu. Itu fontnya. Karena dia bilang ini fontnya Times New Roman gitu, dia bilang gitu. Oh, sekian belas ribu triliun % palsu. Nah, dia kan gayanya gitu. Nah, itu yang cukup. Tapi dia juga nggak akan terlalu meledak, Mas. Gitu. Karena waktu itu hanya gitu. Nah, saya kemudian menarik lagi dulu yang pernah saya lakukan. Nah, udah kita bersatu di dalam situ. Koalisi. Ya, koalisi itu sebenarnya koalisi nggak resmi karena dulu menarik, Mas. Saya dulu dengan Resmond memang sejak dulu itu awalnya memang sudah berhadapan-hadapan. Tapi secara untuk yang hal yang berseberangan? Iya, berseberangan. Karena kami dulu pernah pada dua sisi yang berbeda. Dia belain Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Ya. Saya belain Mirna. Jadi artinya saya belain korban, dia belain terpidananya. Nah, itu kita pernah bertarung di persidangan. Ya gitu. Tapi ya itulah ternyata karena ini menyatukan karena sama-sama lulusan UGM asli. Resmond waktu itu bilang. UGM ada yang nggak asli ya, Mang? Ada lah. Kalau Resmond tuh oke lah, S1 S2-nya dia asli lah. Sama kayak saya S1 S2-nya, tapi saya S3-nya juga di UNC. Nah, Dr. Tifa kan juga S1 S2-nya kan juga asli. Jadi lucu, kami bertiga itu dipertemukan oleh organisasi yang namanya TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Karena akhir 2024 sebelumnya, 9 Desember, TPUA itu melakukan gugatan ya kepada Mabes Polri, ya ke Barreskrim. Meskipun akhirnya gugatannya di stop, ya laporannya di stop, tapi akhirnya kami bertiga itu direkrut oleh TPUA. Nah ini yang menjadi heboh, karena kami bertiga itu jadikan saksi, ahli, dan kami bertiga itu kemudian bersama-sama dengan TPUA tanggal 15 April ke Jogja, ke UGM. Disitulah saya benar-benar ini katakan ya, saya benar-benar melihat langsung ya yang namanya skripsi palsunya Jokowi itu. Karena skripsi itu seolah-olah skripsi beneran. Dan diserahkan langsung oleh Wakil Rektor. Satu, Prof. Mening Udasworo. Tapi sorry Mas, sebagai pakar telematika itu udah fix bahwa itu palsu? Loh, gini, saya kan, ya mohon maaf Mas. Mungkin dulu sebelum ngutak-ngutik soal skripsi, dulu kan saya kan memang biasanya dimintain tolong kalau ada soal foto, video, ya kan. Ini asli atau tidak? Ya, ratusan lah kalau itu saya periksa. Mulai dari zaman ya ada kasus Ariel, Luna Maya, kemudian hampir semua lah, ya Bandung Lautan Asmara, belum ada judul, ada zaman. Yang dulu tuh saya sampai di itu yang membuat nama resurnya terkenal. sampai dulu tuh istilahnya ditungguin. Orang bilang palsu, saya bilang asli. Berarti Mas Ra dokter aslinya dong? Harus, memang peneliti. Jadi ada yang lucu, pernah ini nggak apa-apa nih. Ini pertama kali saya ceritakan juga di media. Ya. Jadi waktu itu saya pernah ke Glodok, zaman tahun 90-an berapa gitu ya, 90 atau belum tahun 2000. Ingat saya, waktu itu ada VCD. Ada penjual VCD. Kan banyak orang penjual VCD yang lucu-lucu lah gitu ya. Tapi lucu, kan lucu ya. Tapi kan banyak yang palsu juga. Kalau kita nggak hati-hati. Jadi kalau kita beli, pengennya itu ternyata sampai rumah isinya ayat-ayat. Ya, banyak. Nah, saya jongkok kan, lihat itu. Ada orang lihat. Kemudian, Roy Suryo cari VCD porno. Kacau ini. Gitu. Terus saya bilang, sini Mas. Kok cari VCD? Saya bukan hanya sekedar cari. Itu apa, Mas?
riset, aku bilang gitu. Wah, terus bener, Mas lihat Mas yang beli. Oh ini enggak Mas, ini palsu Mas. Ini palsu. Jadi kalau beli, saya mau riset. Lihat, memang riset beneran. Karena waktu itu kalau nggak salah, saya nyari yang sempat beredar waktu itu adalah melibatkan salah satu teman kita juga, anak broadcast gitu ya, yang casting, video casting ada waktu itu. Jadi beberapa bintang, calon bintang lah, di casting oleh yang di Tebet kalau nggak salah ya. Iya. Teman-teman waktu itulah pokoknya di casting banyak lah itu ya. Dan casting sabun mandi, ya gitu judulnya itu. Suruh seolah-olah memperagakan iklan sabun mandi. Nah itu saya pengen lihat peredarannya sampai apa gitu loh. Karena saya waktu itu sering diminta juga oleh kepolisian. Nah jadi singkat kata, ketika kemudian kami tanggal 15 April 2025 itu ke Jogja, disitulah saya pegang betul bukan ijazah. Karena ijazah itu sebenarnya yang memantik saya dan Respon. Unggahan pada tanggal 1 April 2025. Ini yang penting banget. Ada seorang, kebetulan dia kader salah satu partai lah. Ya, partai yang warnanya merah dan hitam. Oke. Partai gajah. Oke. Partai gak punya ijazah. Nah kalau gajah kan gak punya ijazah. Kan? Nah itu dia mengupload itu ya namanya Dian Sandi. Dan dia mengatakan ini loh bagi yang penasaran dengan ijazahnya Jokowi, ini yang asli. Dan saya kaget. Baru pertama kalinya tanggal 1 April 2024 itu muncullah tampilan ijazah ya apapun itu. Apakah itu fotokopi, apakah itu scan yang berwarna. Sebelumnya nggak pernah ada yang berwarna, Mas. Sampai tahun 2002 selanjutnya tuh hanya hitam putih. Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM pun ketika nunjukkan juga hitam putih fotokopi. Lah ini kok muncul berwarna 1 April. Nah itu karena berwarna bisa kita teliti, Mas. Warnanya, kemudian ada embossnya ada atau enggak, watermarknya, kemudian template dari logo itu, kemudian dengan huruf-huruf itu ada persesuaian atau tidak itu karena berwarna bisa kita bisa masukkan, kita belah cyan, magenta, yellow, blacknya bisa kita pisah, kemudian bisa banget lah kita separasi. Nah akhirnya kesimpulannya palsu. Dan itu Maset itu melalui cara seperti apa? Banyak program yang kita gunakan. Salah satunya adalah yang kemarin sudah mulai dibacakan dalam dakwahnya Dr. Tifa, tapi Dr. Tifa bilang itu bukan saya gitu, yaitu saya, yaitu ELA, Error Level Analysis. Dan itu lucu maka dakwaan itu karena kami itu hanya menganalisis. Menganalisis tuh Mas, misalnya ada satu gambar tampil tulisan ini ya, terus kemudian ini saya capture, kemudian dari capture tuh saya pisah-pisah BREAK. Aslinya berubah enggak? Enggak kan? Enggak. Yang ada di sini aja yang berubah. Nah sama, apalagi ijazah Jokowi itu yang katanya itu ijazah Jokowi, itu kan kita analisis pakai ELA, ada yang kemudian ini meleset, dulu istilah saya mencotot A-nya. Itu enggak berubah. Tidak sesuai, tapi si pemunya ijazah katanya berkeberatan karena ijazahnya dirusak. Luang ijazahnya jangankan pegang, kita diperlihatkan ijazahnya saja tidak. Sampai sekarang belum pernah ya? Udah, akhirnya pada gelar perkara khusus waktu itu tanggal 15 Desember. Itu pun akhirnya begitu kita lihat, ya palsu juga sama. Yang paling membuat palsu itu ketika ke UGM itu. Karena skripsi itu diserahkan oleh wakil rektor, ada dua wakil rektor, Ari Sujito, doktor, sama Prof. Wening. Jadi ini kan resmi, diserahkan, begitu kita periksa, saya waktu itu mau nyeken, tapi nggak boleh. Ya sudah difoto aja, oke. Untung saya bawa kamera besar, kamera profesional. Jadi kita bisa lihat benar-benar pixel sangat tajam dan hasil gambarnya bukan JPEG, tapi RAW. Ya jadi bukan kompresi. Wah itu kelihatan banget kertasnya, yang satu kertas lama. Jadi itu lucu. Dalam skripsi itu ada dua bagian. Bagian kuno kertas yang lama, ketikan manual, ketikan tangan, ketikan mesin ketik manual. Yang depan tuh print out baru. Nah itu yang respon langsung bilang, ini print out. Inkjet, nah dia bilang gitu. Ini belum ada, tahun 2000 ini ada. Itu, pokoknya dia bilangnya selalu begitu dulu, sebelum berubah ya, sebelum respon tertranslasikan otaknya. Nah, ya kan dia kan terakhir bilang otaknya dirotasi, ditranslasi otak dia, yang kemudian bisa mana ada yang tadinya palsu kok bisa jadi asli itu. Nah dulu respon itu melihat lagi namanya Times News Roman dan saya gampang. Di situ ada tanda tangan namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Begitu itu kita publish, lucu nih. Ini kesaksian yang sangat-sangat detail dari putrinya Prof. Sumitro. Namanya Aida Greenberry yang ada di Sydney, Aida Astuning Putri. Kebetulan Aida Astuning Putri itu
sahabatnya Dokter Tifa ketika Ya. di SMA. Jadi dia yang ngontak. Langsung Aida bilang, itu tanda tangannya bukan tanda tangan ayah saya. Dia kirimkan sampel tanda beda. tangan. Beda. Tarikannya beda. Ayah saya tahu tanda tangan aslinya kayak apa. Ya. Bahkan dia keberatan nama ayahnya ditulis pakai OE. Ayahnya tuh Sumitro pakai U. Nggak pakai soe. Enggak. Oke. Terus yang paling lucu lagi, Mas. Skripsi itu kan seolah-olah dibuat tahun 85, Mas. Ya. Di situ sudah tertulis sama profesor. Aida langsung bilang, ayahku tuh dikukuhkan guru besar profesor itu Maret 86. Bisa. Makanya yang benar adalah yang ketikan di belakang. Oke. Yang ketikan di belakang itu masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Itu yang benar. Oke, itu yang membuat Mas Roy sama teman-teman makin yakin. Oh, makin bahwa yakin. itu palsu. Palsu lah. Apalagi nggak ada lembar pengujiannya skripsi itu. Oke, kita Oke. sambil main. Tadi saya belum selesai main. Oh iya. Tapi Siap. kalau melihat ini Mas Roy, Hah. ya Mas Roy tadi waktu Oke. Mas Roy datang kan saya lagi Waduh, latihan nih. Rame nih. Aku Latihan ini. ikut-ikutan nanti ya. Nah, harus pakai Mas Roy. Iya, harus Ya, pakai. Biar Ya, ini ya, jempolnya ya. di. Iya, ntar. Singkat cerita kan bergabung dengan Dokter Tifa dan Desmond. Ya. Desmond. Itu pecah kongsi. Ya. Kenapa bisa pecah kongsi? Tiba-tiba kan terima seketirs. Hah. Tiba-tiba jadi dua nih, jadi duo. Ya satu ketahuan ijazahnya palsu. Gimana? Jadi kita juga sama sekali nggak menduga, Mas. Ya. Yang namanya Dr. Asiolan Responsianipar itu ternyata ketahuan ijazahnya palsu. Dia kan selama ini ngaku-ngaku dari Yamaguchi. Nah, terus ternyata setelah ketahuan dari Yamaguchi, ya dia dicek sama teman-teman dari Termul, ya. Ya. Itu ternyata dia malah anu banget, Masuk lagi. Woi, ini dah sah jadi sarjana biliar. enggak lah. Oh, enggak. Kebetulan. Oh, kebetulan. Kebetulan. Tapi masalah sekarang Iya. ada penghalang. Ada Kadang hidup ini penghalang. ada penghalangnya. Betul. Ya, Yang harus- harus ditembak padahal itu kan. Ya, betul. Waduh, Inilah kehidupan. itulah kehidupan. jadi ya susah. Ya tak? Ya, ini yang namanya harus pra-peradilan berarti. Iya, pra-peradilan Ya. ini. Ini harus pakai pra-peradilan ini. Ya. Tapi nice try. Kadang Aduh, enggak. usaha kita kadang berhasil, kadang enggak. Iya, biasa, Mas. Nah. Lumrah. Kalau Betul. kata Bung Karno, lumrah Lumrah. dalam satu revolusi. Betul. Gitu. Dan saya lihat ada pernyataan Mas Roy. Ha-ha. Ini penangkapan saya seperti G30 SPKI. Iya, betul. Apakah memang seperti itu terjadi? Seperti itu. Pagi-pagi? Pagi-pagi saya tidak diperbolehkan ganti baju. Untung saya tuh habis sholat jam subuh itu kan 6:30 ya. Kemudian saya tertidur di kursi. Mereka datang 6:30. Ya. Jadi saya masih pakai pakaian rumah, jeans rumah dan baju marun itu baju saya sholat sebelumnya. Kemudian udah nggak boleh ganti itu aja. Terus setelah itu saya mau minum nggak boleh, mau apalagi makan, mandi aja nggak boleh. Cuci. Terus saya sempat adegannya atau dialognya sempat saya ulangi dialog yang di film G30S. Itu ada terekam juga. Jadi saya mau mandi dulu. Lu nggak boleh, nggak bisa langsung aja. Minimal cuci muka toh, gitu. Itu ada itu adegan itu di dialog itu. Minimal cuci muka toh, itu terekam juga itu. Terus saya mau pakai sepatu aja nggak. Jadi heran saya, ini penangkapan kok kayak apa gitu lah. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk kemarin mengajukan pra peradilan terhadap 1 penangkapan, 2 penahanan, 3 penggeledahan. Dan alhamdulillah, Mas, baru beberapa jam yang lalu. Jadi ini berkah ini ya. Kita ketemu ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan luar biasa. Hakim yang sangat bijak ya. Beli Ketut ya, Pak Ketut itu berani breakthrough ya. Kalau itu bukan break the fact ya, tapi breakthrough. Ya, memutuskan bahwa yang namanya penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Berarti kami yang pertama kali ya, Edi? Pertama kali. Terima kasih, Mas. Sama-sama, terima kasih. Dan itu keputusannya seperti apa? Keputusannya adalah ketika itu karena 1 menggunakan surat izin dari pengadilan negeri yang sudah tahun lalu dipakai. Oke. Ini kan konyol banget. Itu tanggal 13 November. Berarti surat itu sebenarnya untuk tujuan yang lain. Dipakai lagi. Terus ada copy paste. Ya. Di situ masih tertulis bahwa setelah nanti ditangkap itu harus diperiksa untuk keperluan penyidikan. Lah padahal itu sudah habis penyidikannya, sudah P21.
Berarti kan itu kan sebenarnya surat untuk orang lain atau orang lapang. Betul. Terus KUHP yang dipakai, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, juga salah lagi. Jadi yang salah adalah ketika harusnya sudah menggunakan KUHP yang baru, sekarang sudah tahun 2026. Ya. Itu pelaksanaannya masih menggunakan KUHP lama, tapi suratnya itu pakai KUHP baru. Oke. Lucunya lagi, ini paling lucu ini. Ya. Ya Sri Mulat aja kalah lucu, Mas. Gitu. Ahli yang mereka hadirkan, Ya. Dr. Aristo Panggaribuan, ketika ditanya, ya, jadi ini kalau ada surat begini itu saya apa? Ya cacat formal. Ahli dari mereka aja mengatakan cacat formal. Waduh, ya udah. Berarti untungnya hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan itu. Ya. Dan tadi itu dikatakan Menang ya. menang. Ya. Dan ada keinginan gugat balik? Nantinya ada. Jadi artinya nantinya kita akan lakukan gugat lagi untuk hak-hak saya dipulihkan. Jadi Pencemaran nama baik? ya bukan pencemaran nama baik istilahnya. Ya. Ya rehabilitasi. Rehabilitasi. Ada nanti. Tapi itu nanti dalam pra-peradilannya. Makanya kami pun juga akan mempraper nanti ya atau besok pagi ya kalau ini tayang Kamis. Besok pagi hari Jumat tanggal 10 itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua hari Ya. Jumat tanggal 10. 10. Itu isinya adalah tentang penetapan penersangkaan saya, kemudian pasal 32 dan pasal 35. Apa yang dipersiapkan oleh Bang Raffi dan kawan-kawan? Oh iya, jadi artinya 32 35 itu kan juga tidak sah. Saya tadi di awal kan cerita. Ya. Kalau dulu ya pembuat undang-undang, saya termasuk yang membuat undang-undang, bukan saya sendirian, tapi Ya. termasuk tim. Nah, itu kan salah salah undang-undang. Ibaratnya undang-undang buat menggoreng ya digunakan untuk merebus gitu loh. Salah kan? Itu kan undang-undang untuk transaksi elektronik. Ya. Untuk kejahatan mengubah data di sistem elektronik. Lah ini nggak ada sistem elektronik yang kita rubah. Ijazah itu kalau kita teliti, itu adalah penelitian, hasilnya juga berupa gambar hasil penelitian. Ibaratnya Mas Tio ngantar istri ke USG, ke rumah sakit. Ya. Istri diperiksa, maaf ini perutnya. Kemudian ultrasonografi yang sekarang, itu sudah ada versi 4, bisa 4D, Ya. keluar gambarnya. Gitu. Terus dianalisis, oh ini gini-gini. Terus misalnya istri Mas keberatan, oh saya nggak mau perut saya diacak-acak ini perut. Perutnya keganggu nggak? Kan cuma diperiksa. Hasil gambar itu adalah hasil penelitian, bukan kemudian kita langsung mengoperasi perutnya. Iya. Nah itulah ibarat kayak terganggu. gitu. Ijazah aslinya tidak terganggu sama sekali. Kita hanya menganalisis melalui gambar yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Ya, loh kok kenapa kami dipidana dengan undang-undang yang salah juga? Makanya itu yang besok akan diperaparkan. Tujuan akhirnya apa, Mas Roy? Kita akan kita akan menantangkan gini. Saya kan dilaporkan oleh Jokowi tanggal 30 April bersama Dr. Tifa dan si Omon waktu itu dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik karena dia merasa ijazahnya asli. Lah kalau ini kita patah-patahkan nanti ya soal ijazahnya, soal kemudian nanti kita akan hadirkan pencemaran dan fitnahnya akan kita patahkan juga. Jadi pra-peradilan ini memang bisa untuk kemudian membuat koreksi dari sidang utama yang nanti akan berlangsung bersama dengan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Masalahnya pra-peradilan itu tidak selalu menang. Oh memang, dan ini Tidak juga selamanya menang. 1001. Terus terang yang pernah menang pra-peradilan itu boleh dihitung, Mas. Oke. Pak BG Budi Gunawan itu yang pernah menang. Terus ada dulu orang pajak itu yang menang. Selain itu kalah semua. Mas Hasto aja kalah kok pra-peradilan. Dan rata-rata kalah. Alhamdulillah tadi menang. Gitu loh. Jadi kan luar biasa. Makanya kita melihat benar yang kita dalilkan itu telak betul. Oke, itu kan untuk yang kasus penangkapan. Untuk yang sidang pokoknya, progresnya seperti apa, Mas? Progresnya saya belum maju makanya. Karena ini menariknya. KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nomor 20 tahun 2025, itu justru mempersyaratkan tidak boleh perkara pokoknya maju sebelum pra-peradilannya selesai. Oh, makanya ada pra-peradilan dulu, bereskan dulu. Kalau dulu banyak Mas kejadian. Dulu itu sebelum sidang utama, kadang-kadang praper. Tapi jaksa dulu mendahulukan sidangnya, sehingga prapernya batal. Padahal kadang-kadang di sidang itu banyak yang boncos. Banyak yang kemudian tidak ibaratnya belum sempurna. Dulu ada misalnya ya katakan kalau saya ini diteruskan sudah langsung terus masuk perkara. Ya kan penangkapan dan penyitaan kemarin bisa dianggap itu sah. Padahal tidak. Ya kan itu kan nanti akan juga bisa mengurangi beberapa dakwaan dan lain sebagainya. Meskipun sekarang belum.
Ini banyak pro dan kontra. Ada yang mendukung Mas Roy Suryo, ada yang tidak mendukung. Biasa. Sebenarnya di belakang Mas Roy itu siapa sih? Di belakang saya siapa? Apakah wayang saja? Nah, enggak Mas. Ataukah ada kekuatan besar sebetulnya? Wah, enggak ada. Di belakang kita ya rakyat. Atau pengen Serius. Di belakang kita. pengen berpolitik kembali? Oh enggak. Setelah cukup lama menghilang dari partai? Enggak. Saya 6 tahun ya, alhamdulillah 6 tahun sudah mundur dari partai. Warnanya nanti dituduh nanti partainya warnanya ini. Makanya enggak. saya pakai biru ini apakah kembali? Oh, CLBK. Birunya lain. Oh, birunya lain. Ya, enggak Mas, gini. Alhamdulillah ya. Ya. Dulu memang saya sempat di partai itu bahkan sampai level wakil ketua umum. Ya. Ya kan nggak mungkin jadi ketua umum. Ya. Jadi itu udah paling tinggi. Ya. Alhamdulillah juga sempat dipercaya jadi pembantunya presiden waktu itu jadi menteri. Ya. Jadi udahlah, mau ngapain lagi? DPR juga udah 2 kali. Ya gitu. Tapi ya sekarang saya bilang sih istilahnya gini lah, nggak usah mikir soal itu dulu. Yang penting ini kita buka kejujuran dan kenegarawanan seorang yang pernah memimpin republik ini, tapi ternyata ijazahnya diragukan. Dan ini bukan cuma dia loh. Kalau ada siapapun yang memimpin republik ini, yang ijazahnya diragukan, apalagi sekolahnya juga diragukan, ada itu sekarang. Ada. Wadah. Emang yang jadi orang 02 sekarang pernah SMA? Enggak pernah. Itu ada itu. Jadi kalau saya sih seru ini. Saya sekolah. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya, makanya ya saya diem aja ini. Saya pukul dulu aja ya. Ini bola 2 harus saya pukul. Aduh, ini produsernya bintang tamunya serem ini. Wah ini pemain beneran kalau ini. Enggak, kebetulan masuk. Kalau tadi kan kebetulan saya punya ijazah. Ijazah biliar. Bener, ijazah biliar. kalau saya tadi kan keberuntungan. Lapannya masuk. Aduh. Boleh Mas Roy. Iya. Bola 3 masih kelihatan. Aduh. Setelah ini saya tanya lagi. Ini bola 3 masih kelihatan, boleh pukul tipis. Bisa masuk sana Mas Roy. Oh iya. Kalau pinter, ya toh? Iya. Nah, kalau enggak, saya bisa kena bola depannya ini. Iya. Ini Mas Roy, kalau sepengetahuan saya ya, ini koreksi kalau saya salah. Ada berita bahwa ketika masuk. Oh enggak. Ketika Mas Roy sedang menang hari ini juga ada berita yang tidak mengenakan. Apa itu? Kuasa hukum pecahkah? Enggak. Kalau Nih, pecah Bang itu Refli? kalau gelas itu pecah itu. Oh gitu. Enggak. Nah ini klarifikasi seperti apa? Gini, sebenarnya sejak awal itu kuasa hukum itu memang tidak pernah menjadi suatu keseluruhan, itu memang nggak pernah. Oke. Saya dari awal itu memang selalu dibersamai oleh teman-teman yang sudah bersama dengan saya semenjak tahun 2022 yang lalu. Oh, jadi bukan dulu orang baru. Bukan. Dulu itu saya memang pernah ya dikriminalisasi juga dalam kasus Tupa Borobudur. Ya. Itu nanti akan saya anukan juga, saya PK-kan juga nantinya. Karena waktu itu konyol banget, yang ngupload orang lain, saya hanya kritik soal kenaikan tarif kok yang kena saya. Hanya dulu waktu itu memang belum solid sekarang timnya. Nah, jadi intinya saya didampingi dulu oleh tim yang orang-orangnya sekarang tergabung dalam Tokham. Tokham. Nah, saya terus bersama itu semenjak dilaporkan tanggal 30 April, kemudian ada tim besar yang namanya TAKA, tim advokasi anti kriminalisasi akademik dan aktivis. Itu di situ ada Mas Ahmad Kosinudin, Pak Ustadz, ada Pak Petrus Celestinus. Saya juga bergabung, tapi tetap ada Tokhamnya waktu itu saya. Dan itu fine-fine aja, nggak ada soal. Memang kemudian mulai timbul adanya perbedaan itu ketika Dr. Tifa, awalnya di Dr. Tifa tidak lagi bergabung dengan TAKA. Ya, kemudian sendiri punya kuasa hukum sendiri. Setelah itu respon. Nah, saya sempat ditarik dan saya diminta untuk menonaktifkan TAKA. Saya bilang enggak. Saya tetap ada di dua-duanya. Jadi saya berusaha mempersatukan semua. Ya. Waktu itu ada yang namanya trio RRT. Apa itu? Trio RRT itu trio Roy Respon Tifa. Oh, oke. Timnya gitu, Bala RRT ya, Bala RRT. Tim trio RRT kami, pembelanya namanya Bala RRT. Ya. Nah, terus ya kita tahu semua lah, si Omon akhirnya ketahuan ijazah palsu, dan lucunya lagi ketika dia kemudian ketahuan dari Jepang, dia ditagih beasiswa, dia malah bikin surat kematian, seolah-olah dia mati.
Oh iya? Iya. Ada buktinya? Ya ini bukti ini sebenarnya justru teman-teman Termul yang ngejar. Mereka sudah sampai ke Jepang untuk ngurus itu. Oke. Ya dan lucu banget. Jadi artinya dia nggak mau bayar gitu loh. Dia ngemplang bayar. Jadi dia kita sebut kalau di komunitas kita sebut zombie. Ya orang mati hidup lagi kan zombie. Gitu. Nah itu jadi pecah. Sehingga akhirnya kalau itu harus pecah, dikatakan pecah. Jadi Balai RRT kemudian menjadi hanya Troya. Oh ya, yang sekarang. Sempat ada Troya gitu. Sekarang lain lagi juga. Troya itu adalah Tifa Roy Advocate. Oh, Ya. oke. Tapi Taka tetap ada. Taka ini masih menangani Pak Rizal Fadila, Rustam Effendi, Bu Kurnia dan saya. Saya juga masih di situ juga. Karena kalau klien Mas, prinsipal itu boleh punya lawyer 1, 2, 100 ribu boleh. Ya. Dan antar lawyer ini sebenarnya nggak masalah. Mau berapa kuasa hukum aja saya nggak. Makanya kalau sekarang mulai ada, kenapa saya memberikan surat kepada SKK ya, surat kuasa khusus kepada Taka. Memang nggak salah mereka. Kenapa saya juga memberikan surat kuasa khusus kepada tim Tokham? Ya memang. Gitu. Jadi itu hak kita. Inti ceritanya adalah sebenarnya ketika masuk ke persidangan ini, Dr. Tifa sekarang sudah tidak lagi bersama Troya, karena dia bersama TPDT, Tim Pembela Dr. Tifa. Orangnya sebenarnya sama dengan orang Troya. Namanya berbeda. Namanya berbeda. Orang-orangnya sama saja. Sama aja. Jadi isu ada perpecahan di. Kalau saya sebut sih kuasa sebenarnya hukum secara besar enggak, tapi antar kuasa hukum biasa Mas. 2 lawyer ketemu tuh pendapat hukumnya bisa 5 Mas. Beda-beda. Iya, padahal lawyernya cuma 2 kan. Iya. Sama, ini juga sama. Termasuk Taka tidak membersamai saya saat saya mengajukan pra peradilan. Itu hak juga, saya nggak nyalain. Gitu loh. Karena saya hanya didampingi Tokham sekarang. Alhasil, alhamdulillah ini berhasil. Nah, ini udah banyak juga dari teman-teman Taka tadi, Mas selamat ya, alhamdulillah gitu ya. Ya. Jadi biasa Mas, nggak usah dibuat makanya ketika ada di salah satu podcast saling berbalas pantun ya antara Mas Refli dengan Mas Kosinuddin. Terus ada Mas Gafur juga ngomong, saya juga bicara. Bagi saya ya ini dinamika Mas. Apakah itu gimmick ataukah memang tidak ada apa-apa sebetulnya? Ya kalau tidak ada apa-apa banget ya tidak juga. Pasti ada. Tapi kalau itu kemudian dimaknai sebagai sebuah, kalau saya maknainya dinamika saja. Tapi masih dalam satu benang merah perjuangan yang sama. Oh pasti. Makanya kami tuh nggak mau yang namanya RJ, Restoratif Justice, apalagi sowan ke tembok Yeru Solo sana nggak mungkin Mas gitu. Ya. Jadi Nah, ini tetap berjuang kita. Sebelum ngobrol lebih lanjut lagi, sebelum kita main wayang, karena saya pengen tahu kenapa analogi wayang itu menjadi selalu Roy Suryo wayang gitu. Nah ini ada satu pertanyaan mungkin menarik. Apa itu? Apakah kuasa hukum Pak Jokowi akan hadir dalam persidangan? Kuasa hukumnya apa Jokowinya? Jokowi ya. Kalau kuasa hukumnya boleh hadir, boleh tidak ya. Tapi kalau Jokowinya kemarin katanya hadir. Tapi kan kita tahu sifatnya dia Mas. Sudah, tapi belum. Kiri, tapi kanan. Sama. Belum kita sudah mendengar rencana jahatnya. Akan pakai Zoom. Jadi dia mau pakai Zoom Di persidangan? Iya. Memang secara aturan persidangan boleh. Lah tapi kan ini parah. Harusnya yang namanya pelapor utama, saksi utama pelapor itu harus hadir Mas. Gak boleh gak hadir. Kok enak aja dia kayak nyuruh orang suruh kita duduk di kursi pesakitan, dia nggak duduk di situ. Dan mulai banyak termol-termolnya yang mengatakan kami tidak rela Jokowi duduk di kursi yang sama. Lah udah sana bawa kursi sendiri aja kalau nggak. Dan kuasa hukumnya Mas Roy udah tahu mengenai Sudah. Jadi kita antisipasi nanti. Makanya kita juga antisipasi juga kalau misalnya mengharuskan persidangannya Dr. Tifa jalan duluan. Kan ini Dr. Tifa jalan duluan nih. Ya, Kamis ini, Kamis tadi itu sudah sidang kedua. Saya belum jalan kan. Berarti kan nanti kalau pada sidang kelima itu adalah sudah saksi pelapor, mungkin Dr. Tifa kan ketemu Jokowi duluan. Nah itu nanti dia datang atau enggak? Kalaupun dia datang, dia juga harus datang dong ke tempat saya. Nggak boleh dia datang ke sidangnya Dr. Tifa terus nggak datang ke saya. Atau dia di Dr. Tifa nggak datang, ke saya datang. Nah itu kan juga nggak boleh. Karena ini endingnya menarik ya, semua orang menunggu. Semua orang tuh hidup dalam 2 hal. MBG dan ijazah palsu. Itu setiap hari berulang kali. Nah orang menunggu apakah ini akan selesai tidak ya? Gitu. Ya harus selesai. Selesai dengan gini, selesainya tuh gini. Saya juga pengen menyelesaikan ini apa? Artinya supaya udahlah mana yang namanya fitnah dan pencemaran nama baik, nggak ada. Tapi ijazahnya pun harus tetap dikejar Mas. Iya.
Tapi sebenarnya bukan yang ini sidangnya. Karena ini ada kecurangan besar. Jahat ini. Kalau Rangga dan Cinta itu dia bilang, Cinta bilang kepada Rangga, Rangga kamu jahat. Ini jahat ini. Jadi mau menersangkakan, mau menterdakwakan saya itu dengan fitnah dan pencemaran nama baik tanpa membuktikan ijazah. Lah kan parah. Nggak boleh, Mas. Baik, coba diceritakan dengan analogi wayang. Mas Roy, ini menarik soalnya. Boleh ditaruh di sini, Mas Roy. Ya. Nah, ini siapa? Ini Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Akhirnya sekarang ini bikin sendiri. Iya, ini seorang dalang membuatkan buat saya. Iya. Akhirnya sekarang yang terjadi fragmennya ini, Mas. Jadi marilah kita nikmati aja keseruan antara Petro yang pernah jadi ratu ini mencari gajah Modo ini. Ini wayang khusus juga di gajah ini, ya. Kemudian nanti endingnya apa? Lah kita tunggu saja. Yang jelas, bumi gajah gajeng langit kelap-kelap tancap kayon. Nah, luar biasa, Mas Roy Suryo. Mas Roy, kalau tadi endingnya kan kita akan lihat saja nanti. Oh iya, ya kan? Betul. Nah, seberapa yakin endingnya nanti akan membuat happy ending untuk Mas Roy? Iya, yang penting happy endingnya buat rakyat. Saya juga tidak pernah meramal ya. Ketika kemarin orang komentar, Mas, Anda tuh kayak kucing aja gitu. Loh, kok kayak kucing apa? Nyawanya 9. Loh, kok kayak kucing? Kucing tuh kalau ditangkap lepas. Mana ada, Mas? Orang ditangkap terus dilepaskan lagi. Katanya dalam sejarah baru kali itu. Ya, karena memang penangkapannya salah. Saya juga tidak pernah expect bahwa pra-peradilan tadi, ya sebelum kita syuting ini, itu akan menang. Demi Tuhan, demi Allah, saya nggak pernah. Tapi karena kita tuh melakukannya dengan detail, melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan rinci ya akhirnya kita menang. Jadi makanya kalau ini kita hadapi jangan takut gitu. Rakyat juga jangan takut untuk kalau memang benar gitu. Tapi ya jangan gini, jangan sekali-sekali berani kalau Anda takut, tapi jangan terlalu takut kalau Anda memang berani. Ya, Mas Roy mungkin apa yang akan Mas Roy sampaikan untuk penonton ini mungkin umurnya kan banyak yang muda yang tentunya pengen tahu ke depannya Mas Roy mau lakukan apa untuk perjuangan ini. Oke. Anak muda, cintailah budaya ya. Karena dalam budaya, dalam filosofi itu terkandung banyak makna. Jadi makanya saya main ini itu juga salah satu caranya adalah untuk satu menghormati akar budaya kita yang adiluhung ya. Dan anak muda juga manfaatkan sebaik-baiknya karena Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kita otak itu untuk otak kiri untuk berpikir serius, otak kanan untuk berpikir kreatif. Saya sama sekali buta hukum, Mas. Tapi dalam hal ini saya terpaksa belajar banyak sekali hukum untuk kemudian menentukan dan memilih yang namanya pra-peradilan itu pilihan saya. Dalam 2 tahun ini? Iya. Karena apa? Karena saya tahu dalam KUHAP yang baru itu, ternyata pra-peradilan boleh dibuka. Dan itu istilahnya bisa untuk kemudian kita mengkoreksi. Dan pokok perkaranya itu tadinya kuasa hukum juga pro dan kontra. Mas, nanti kalau di pra-per kita akan digas loh gini. Enggak. Ayo coba kita rumuskan. Dan saya selalu ikut menyusun bagaimana strategi ke depan. Dan lucunya, Mas, dalam tim saya pun kan banyak orang yang menyepelekan tadinya. Itu kan nggak pernah pidana. Mas Refli itu kan pakar hukum tata negara. Iya kan, bukan pidana. Mas Gafur katanya anak muda. Nyatanya bisa. Ya. Dan saya juga tidak akan pernah melupakan jasa misalnya Mas Kosinudin. Ya, yang terus dengan sangat bagus melakukan advokasi untuk non litigasi. Ayo bergabung lagi gitu. Maksudnya saya pakai kata lagi. Karena kan sempat ada teman-teman mengatakan, Mas, kita kalau nggak membersamai gimana? Saya akan mengucapkan terima kasih kalau nggak membersamai. Tapi saya tadi juga katakan di depan PN Jakarta Selatan, ayolah kita bersama-sama, ya gitu. Karena ini bukan saya, tapi ini rakyat. Rakyat yang nanti akan mendapatkan hikmahnya. Soal tidak boleh ditangkap sembarangan, tidak boleh ditahan sembarangan. Apalagi rezim dari KUHAP yang sekarang ini adalah rezim restoratif. Rezim yang untuk merangkul masyarakat. Ini kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP-nya itu sudah bukan lagi bikinan Belanda. Yang zaman dulu kalau Belanda itu pokoknya memenjarakan inlander, memenjarakan pribumi. Sudah banyak revisi ya? Banyak banget. Banyak banget sekarang bahkan yang namanya hukuman itu
bisa juga dilaksanakan dengan misalnya kerja sosial. Iya, betul. Ya, tidak harus di penjara. Apakah penjara itu akan membuat orang sembuh? Belum tentu, Mas. Kadang-kadang orang yang nggak pintar korupsi bersatu di sel dengan koruptor jadi pintar korupsi. Nah, itu. Dan apakah dengan memenjarakan misalnya seperti kemarin ya, memenjarakan Bambang Tri ya dengan Gus Nur itu akan membuat ijazahnya jadi asli? Enggak. Apakah nanti misalnya saya kalah gitu misalnya dengan dokter, apa terus ijazahnya jadi asli? Enggak juga, tetap palsu Mas ijazahnya. Ya, pertanyaan terakhir. Ya. Singkat pada jelas, Mas Roy Suryo yakin menang atau tidak? Kita berharap yang terbaik pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu aja. Sama seperti tadi, ketika pagi tadi saya ditanya, Mas yakin? Ada 3 kemungkinan pra-peradilan. Ditolak seluruhnya. Ya. Diterima, kemudian dilakukan NO. Ya, NO itu niet overlag klah atau apalah itu bahasa Belanda. Artinya belum diterima. Oke. Atau diterima, ada yang sebagian diterima atau seluruhnya. Nah, saya berdoa tadi, moga-moga bukan yang ditolak. Soalnya kalau yang ditolak, kita nggak bisa lagi ajukan. Ya gitu, untuk kasus yang sama, namanya nebis in idem, ya kasus yang sama diajukan lagi. Tapi kalau sekedar di NO, boleh. Tadi ada yang boleh diajukan lagi, yaitu soal ganti rugi dan soal pengembalian nama baik. Tapi dengan kasus yang berbeda itu dengan nanti pra-peradilan nanti berbeda. pra-peradilan. Oke. Jadi jangan kaget kalau nanti ada pra-per lagi. Wow. Ada pra-per lagi. Perjalanan masih panjang berarti ya? Masih panjang, karena kan Ya. panjang dan tidak itu kan tergantung dari kita mau melaksanakan atau tidak. Ya, dan tadi juga yang menarik adalah ketika tadi dibacakan soal, jadi ini masih menggunakan kuhab lama atau kuhab baru gitu ya. Saya berkata, kalau begitu kuhabnya campuran Mas. Antara kuhab lama yang baru itu adalah kuhab oplos. Oh, sudah disiapkan bajunya. Pasti Kuhab dioplos. oplosan. Nah, itu kuhab lama dan kuhab baru tadi dipakai. Oke, udah disiapkan. Iya dong, yang terbaik untuk Break the Fact. Oke, terima kasih Mas Roy. Sama-sama. Tapi sebelumnya saya akan mengajak main game. Oke, apa itu? Ini perjalanan panjang Roy Suryo ini tentunya kita akan melihat apakah Waduh, bisa. kayak roulette Rusia. Iya, Wih. ada beberapa foto. Oke. Ada mulai dengan langsung. Ada si Omon. Ngapain ini si Omon nggak kelasnya ini? Omon ini bukan kelasnya ini. Ini oke, Jenderal Pak JK apalagi Pak SBY. Kemudian Pak Prabowo. Pak Jokowi. Ini yang ngaco ini. Coba dihitung Mas. Oke. Mas Suryo. Ya, mana? Oke. Nanti akan putar. 1, 2, 3. Ya, kita akan lihat akan berhenti di mana. Kalau melihat foto itu, apa yang akan ada dalam benak Roy Suryo? Presiden Republik Indonesia ke-7 Pak Jokowi. Sudah, tapi belum. Palsu ijazahnya. 99,9% palsu. Hanya itu? Iyalah. Oke. Prestasi terbesarnya ijazah palsu. Oke, Iya. baik. Lagi. Iya. Ya. 1, 2, 3. Nanti Yamaguchi palsu ini. Aduh sama lagi. Ya. Sama. Maling teriak maling. Dia ijazahnya palsu, katanya Yamaguchi. Jepang. Ternyata nggak lulus. Terus malah dibuat surat kematian supaya nggak bayar beasiswa. Parah. Dan sekarang ini saya baru pertama kali ngalami ya. Selama 57 tahun hidup saya. Ya. Ada orang seberkhianat seperti dia itu baru ngalami. Mengkhianati teman-temannya sendiri, bahkan dulu yang sempat membantu dia. Ya. Termasuk sahabat saya Ian, Hana, terus kelompok kita. Itu padahal membantu dia Michael ya, kemudian tuh dikhianati semua. Padahal itu kita dulu bersama-sama. Kita tuh kalau punya sejelek-jeleknya penjahat saja, Mas. Itu punya etika, nggak akan memukul bekas sahabatnya dulu gitu loh. Yeah. Dia tega lah, udahlah kalau dan dia kan kalau saya nyebutnya dia zombie, Mas. Udah mati kan? Mungkin saya doakan akan berteman kembali dengan Mas Roy. Loh, kalau saya sih nggak ada soal, tapi dia tuh diundang di studio ini sampai 2 kali pernah meyakinkan datang Kaisian Mas Aiman. Udah fotonya dipajang di flyer. Tidak datang? Enggak datang. Pengecut kamu, Man. Oke, satu lagi. Satu lagi. Ya, close dulu. 1, 2, 3. Ya. Putar lagi. Ya, moga-moga yang lain lah.
Wah, aduh. Kalau Siap. melihat sosok Pak Kapolri, Ya, Pak Kapolri, kalau saya sih tidak terlalu banyak kesan untuk dia ya, meskipun dia disebut sahabat dekatnya atau dulu bersama-sama dari Solo dengan Jokowi. Ya, selamat memasuki usia pensiun, ya. Semoga tidak lama lagi akan pensiun. Tapi kalau dengan undang-undang Polri yang baru memang bisa lama. Dan itu gawatnya, kalau orang bilang gawat ya, beliau akan bisa jadi Kapolri sampai tahun 2032. wow. 2032 loh, bukan 2029 ya. Ya, semoga ya kalau menurut saya udahlah Pak Listio Sigit masih banyak junior-junior yang insya Allah akan membawa Polri itu baik ke masa depan. Ya, kalau orang tuh mau dengan legowo lengser ke Prabon, ya itu akan lebih baik dan nama Pak Listio Sigit Prabowo ini akan harum, ya daripada kemudian nanti kan ini kan juga Kapolri terpanjang, Terlama, saya, ya masuk Guinness Book of Record. Baik. Terus itu game sebenarnya akan menutup Back Siap. the Fact kali ini. Terima kasih Mas Ray. Sama-sama, Mas Sehat Tia. selalu. Sama-sama. Tetap dalam perjalanan Anda. Oh iya. Sampai ketemu di Perjalanan yang lain Perjalanan atau lain. sampai ketemu ketika nonton bola. Siap. Ya. Dan terima kasih pemirsa. Anda menyaksikan Break the Fact kali ini membahas berita hal yang menarik tentang politik tapi dikemas dengan lebih santai sehingga kita tahu apa yang menjadi cerita di balik sebuah masalah atau kasus. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Break the Fact berikutnya. Sampai jumpa. Coba, terima kasih. Terima kasih Mas Ray. Siap.